menarik orang, bisa melibatkan orang kalau kita bisa paham emosional orang. Dan storytelling empati itu membuat audiens merasa dekat dengan masalah padahal nggak pernah ke sana gitu. Ini saya buat materinya ya, saya share. Rebut empati dengan narasi. Kita ada dua keyword ya di sini, empati dan narasi. Nah, kita akan difokus dua keyword ini, empati dan narasi. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Sani, seorang praktisi menulis dan konten kreator olahraga lari. Saya udah nulis 4 buku sejak tahun 2016 sampai 2019. Jadi terakhir itu sekitar 6 tahun lalu udah nulis buku. Belum nulis buku lagi sekarang. Terus saya mulai menjadi konten kreator sejak pemberlakuan karantina mandiri waktu COVID-19. Waktu itu saya bosen, jenuh, sementara kepala harus dituangkan kreativitas. Waktu saya mau proses bikin tulisan lagi, kok kayak mumet gitu loh. Saya butuh materi lain karena berhari-hari di satu rumah itu saat karantina itu ternyata secara psikologi ganggu banget itu. Akhirnya saya coba ungkapkan kegelisahan selama karantina, nggak cukup lewat tulisan tapi lewat video, lewat foto, lewat gambar gitu. Akhirnya jadi mulailah keterusan sampai sekarang jadi konten. Di saat COVID terjadi, saya pernah membuat penggalangan dana juga tuh untuk pengadaan sumber air bersih di 2 pesantren dan renovasi 3 pesantren di wilayah Banten. Jadi saya sedikit cerita waktu itu di tahun 2020 ya COVID 2020 dan 2021. Jadi waktu itu saya lagi pulang karena saya asli Serang, kerja di Jakarta terus sempat di Bandung juga gitu. Waktu itu saya lagi pulang ke Serang, terus diajaklah ke acara pesantren gitu oleh saudara saya. Terus saya mau wudhu di pesantren itu, udah acara nggak ada air, kemana muter gitu, nyari air susah. Bukan wudhu lah, cuci-cuci lah gitu ya. Karena kalau ininya udah aman gitu. Nah, muter-muter lah gitu. Terus saya dapat info air nggak ada. Jadi ada satu sumur yang di rumah keluarga kiainya yang kita harus nimba, dan itu repot banget. Mereka juga pakai buat urus acaranya itu ya, bersih-bersih cuci piring, terus dipakai buat ngisi, mungkin keluarga si pesantrennya ada air ya gitu, aman ya. Tapi yang buat santri-santrinya ini, mereka dari mana? Mereka jadi nyalurin air jauh banget berkilo-kilo pakai selang, dan kalau selangnya itu kecil, jadi di tiap beberapa titik itu selangnya itu disambung pakai bukan lakban, apa ya, ban karet dalam gitu. Nah, jadi kalau misalkan copot atau bocor, mereka itu harus nelusurin itu tuh, si sambungan-sambungan itu. Dan itu bisa informasinya bisa seharian. Jadi ketika acara malam itu air nggak ada di bagian umum buat santri-santrinya, ya mereka nggak bisa nyusurin malam-malam lagi acara kayak gitu. Jadi kayak repot banget tuh. Saya kasihan gitu tuh. Terus ngobrol-ngobrol, ya udah deh coba kita bikin penggalangan di media sosial. Waktu di story Instagram saya di post juga gitu. Lumayan rame nih responnya. Terus mereka suka nanya-nanya, namanya repetitif gitu. Ini gimana? Kok pertanyaannya capek ya ngejawabin hal yang sama. Saya coba bikinlah narasinya, ngejelasin masalah di sana. Saya post di website penggalangan dana, dan jadi kalau ada yang nanya silahkan di sini. Jadi orang cukup baca aja, udah lihat deh isinya kayak gimana, kondisinya. Nggak perlu saya jelasin lagi, nggak perlu saya banyak lagi. Saya cuma tinggal, ayo silahkan saya reminder aja. Alhamdulillah terkumpul waktu itu lumayan ya, sampai 20 juta gitu. Dan selesailah masalah situ, dan akhirnya rembet informasi dari mulut ke mulut, ke pesantren ini, dan ya alhamdulillah gitu. Nah, saya menyinggung ini bukan untuk saya menyampaikan wah saya pernah melakukan hal baik, bukan. Saya pengen merelatekan ini, membuat ini terhubung ke kawan-kawan yang saat ini mungkin mau bikin penggalangan. Apa yang saya alamin, nanti kita bisa, saya mungkin ada konten, ada tulisan, dan saya ada penggalangan yang pernah dibikin. Seperti apa sih prosesnya? Seperti apa sih nanti caranya buat si penggalangan ini bisa berhasil gitu. Terus ini hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat narasi kampanye ya. Nah, tadi karena kita tadi sudah menyinggung ada dua keyword, empati
dan narasi. Nah, titik temunya di mana? Emosional. Setiap manusia itu punya emosional. Ada nggak sih manusia yang nggak punya emosional? Kayaknya ODGJ aja kalau kita timbuk marah gitu. Nah, itulah emosional. Emosional itu bukan cuma soal marah ya. Emosional itu bukan emosi, marah, kesal. Tapi emosional itu seluruh yang ada kita rasakan. Bahagia, sedih, terus takut, keberanian. Itu semua emosi kita. Itu ada psikologi kita gitu. Dan semua orang punya 7 sekian udah hampir 8 miliar manusia, semuanya dilengkapi dengan emosional. Dan itu adalah bekal bagaimana marketing menjual produk-produk mereka, menggait orang untuk terlibat ke dalam campaign mereka lewat emosional yang disampaikan. Dan emosional itu macam-macam, ada yang lewat kesedihan, kebahagiaan, ada yang menjual kepuasan. Jadi kita tuh ngambil keputusan nggak cuman sekedar kayak saya hari ini butuh laptop, saya pengen beli laptop. Kuncinya memang kebutuhan, tapi pada akhirnya ketika kita memilih barangnya, emosi kita juga terlibat di situ. Entah karena desainnya, entah karena iklannya, entah karena marketingnya, entah karena teman kita nih yang rekomendasiin, gue pakai laptop ini loh. Itu juga udah emosional. Oh jadi saya juga mau pakai deh gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Kadang juga kita lagi lewat gitu ya. Kita nggak butuh tuh barang di supermarket atau di mall atau di pasar gitu. Tapi karena kita ada ketertarikan emosional dengan barang itu, akhirnya kita kayak, oh saya mau beli deh gitu. Entah kenangan atau dan lain sebagainya, entah gambarnya, entah warnanya gitu. Macam-macam. Dan itulah yang dijual emosional gitu. Banyak banget, bahkan kalau kawan-kawan suka lihat dalam apa ya, misalkan nih ada produk gelas, dia berkolaborasi dengan salah satu film gitu, film yang lagi Harry Potter misalkan. Ini yang sekarang lagi naik lagi nih, Tupperware kolaborasi dengan Harry Potter. Dan Tupperware udah lama hilang karena udah desainnya gitu-gitu mulu kan, udah banyak ditinggalkan. Tapi ketika berkolaborasi, ada emosional yang sekarang generasi daya beli itu kan di generasi milenial, usia 28 ke atas, usia 27 ke atas, yang mereka sudah pada kerja semua, udah punya daya beli. Dan saat itu usia-usia milenial ini masa kecilnya dilewati dengan Harry Potter. Dan sekarang usia milenial udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi bapak, udah jadi ibu. Mereka udah punya beli kebutuhan rumah tangga. Tupperware melirik itu, ibu rumah tangga sekarang punya emosional masa lalu dengan Harry Potter. Jadi ketika dia dirilis, gede banget sekarang. Kemarin tuh saya lihat banyak rame juga yang ngebahas itu. Nah, itulah perannya emosi. Nah, kita nih di apa ya, penggerak sosial juga perlu mempelajari itu. Kenapa? Karena gimana campaign kita bisa menarik orang, bisa melibatkan orang kalau kita bisa paham emosional orang, bisa menghubungkan emosi kita dengan emosi dia, emosi campaign kita dengan emosi dia, sehingga kita bisa membuat campaign-campaign yang bahasanya tuh relatable gitu, relevan. Nah, itu kan istilah keluar tuh, padahal ya kita menyambungkan itu gitu. Jadi emosi itu bukan menjual rasa kasih atau bukan, tapi kita menghubungkan. Jadi empati itu bukan saya ada orang lagi sakit bang, dia sakit bantuin dong gitu, dia nggak punya ini, bukan itu. Tapi kita menghubungkan, melibatkan emosi dia dengan emosinya, kita merendahkan pihak yang sedang dalam masalah. Nah itulah kuncinya. Jadi saya baca tadi intermezzonya kemana-mana, tapi nyambung ke sini. Emosional itu paling banyak digunakan dalam trik penjualan, sebab banyak orang mengambil keputusan membeli atau memberi karena pengaruh emosi, bukan hanya karena kebutuhan. Tadi ya. Kunci dari penggalangan dana adalah menarik emosional agar bisa berempati. Pertama, tipsnya, pelajari emosional objek yang menjadi sasaran. Kedua, pelajari masalah emosional dari subjek yang bisa diangkat. Seperti apa? Misalnya nih, pelajari emosional objeknya. Objek di sini apa? Donatur. Gitu. Kita pelajari si donatur-donatur ini nih dari, misalkan gini ya, kita pelajarin ada 240 juta manusia di Indonesia. Terus kita punya campaign-nya tentang air bersih. Berapa persen sih dari 240 juta ini yang peduli sama kira-kira nih ya, sama air bersih di satu daerah gitu. Kira-kira ya yang bisa paham gitu.
kita anggaplah ambil nggak usah gede-gede berapa persen gitu, atau kita saling riset gitu dan sebagainya, silahkan. Nah, kita makin mengerucut, kita pahami, oh ternyata jadi ini ada di 2% lah, di berarti berapa, 24.000 dikali 50.000, misalkan ya, lebih besar sih harusnya. Terus 25 juta orang, 50 juta orang gitu yang peduli dengan, yang bergerak dengan di lingkungan. Gimana cara merisetnya? Kita lihat penggalangan-penggalangan dana, penggalangan yang sudah riset di website-website, berapa sih jumlah rata-rata si penggalangannya gitu. Berapa sih mereka rata-rata ngasih donasinya, 10.000, 20.000, 50, ada yang 1 juta dan segala macamnya. Itu adalah gambaran. Oh, donatur-donatur tuh berani kok ngasih segini, oh rata-rata segini. Jadi kita kayak punya bayangan tuh. Terus kita pelajari apa sih yang membuat mereka ngerasa peduli bahwa air bersih di satu sini di daerah ini nih perlu dibantu. Pertama kita riset berarti air bersih itu seberapa penting air bersih. Terus kesehatan, bagaimana mereka kalau hidup tanpa air bersih. Jadi kita analisa gitu, bayangkan mereka kalau tanpa air segala macam. Dan itu nanti jadi gambaran kita untuk hubungkan dengan si subjeknya ini, wilayah yang mau kita kampanyekan anak-anak. Nah, kita pelajari emosi-emosi yang di sana, masalahnya emosinya maksudnya apa? Entah mereka jadi diare, kemudian punya penyakit kulit, terus kebersihan, mudah sakit dan lain sebagainya. Cari orang-orang, wawancara, interview dan lain sebagainya. Bukan cuman kayak di sini ada orang 70 orang kena masalah kulit karena air. Tapi kita cari 70 orang itu bagaimana mereka melewati itu. Bagaimana, apakah ada yang sampai udah putus asa, adakah sampai yang kayak gimana ya, anak kecil yang nangis terus siap malam karena gatel, ada yang nggak kebeli obat. Jadi emosi-emosi kita perdalam, nanti kita buat jadi campaign-campaign kecil dihubungkan dengan mereka. Nah, seperti itu. Jadi emosi ini berbanding terbalik dengan data. Jadi data itu memberikan kredibilitas bahwa itu benar, ada sekian. Nah, emosi itu memperdalam. Nah, di sini kita masuk. Ceritakan sesuai fakta. Empati itu mudah digugah dengan cerita. Maka narasi yang disampaikan dengan gaya bercerita membantu seseorang terlibat secara emosional dalam masalah yang diangkat. Cerita harus diangkat sesuai fakta yang terjadi. Kesalahan sedikit saja yang tidak sesuai fakta dapat menghancurkan kepercayaan publik. Data statistik cukup gunakan sebagai penguat kondisi yang terjadi. Ada 3 poin: cerita, fakta, dan statistik data. Empati itu, kita kembali lagi tadi. Empati itu, saya ini bicara agak kasar ya mungkin ya gitu. Tapi ini realita gitu. 12 150 orang meninggal dunia akibat longsor. Orang kayak ya pray for ini segala macam bantuan, tapi ketika ada satu orang kemudian yang diceritakan, diangkat kisahnya dan lain sebagainya, orang empatinya jauh lebih mudah tergugah, lebih terhubung lagi dengan di kondisi itu. Satu orang anak yang terjebak, dia masih bertahan 2 hari di dalam reruntuhan dan lain sebagainya, dan diceritakan kisahnya, ada videonya, dokumenter sampai dia berhasil dievakuasi. Ternyata ketika dievakuasi dia sudah nggak ada. Orang jauh lebih dalam lagi melihat kesedihannya itu dibanding 170 orang itu. Nah, itu realita yang cukup ironis. Bahkan sampai ada satu quote, kalau 1.000 orang meninggal itu hanya masalah, tapi kalau 1 orang meninggal itu adalah tragedi. Itu kenapa akhirnya ini government ya, pemerintah kita, bukan pemerintah kita lah, kita melihat angka kemiskinan di Indonesia sekian persen, sudah naik lebih baik 2%, sudah lebih bagus 0,5% di wilayah ini dari tahun sebelumnya. Orang hanya melihat angka statistik aja gitu, oh udah lebih baik, udah ini, udah hilang. Padahal 1% saja orang masih bisa udah miskin, itu udah ribuan orang menderita di dalamnya. Kita lupa gitu bahwa 1% aja udah ribuan bahkan jutaan orang di dalamnya mengalami penderitaan akibat kesulitan hidup gitu. Tapi ketika melihat itu data, oh udah lebih baik dari sebelumnya, kemiskinannya sekian persen, 25%, hari ini cuma 24,3%. Wah, itu udah lebih baik 0,7% dari tahun sebelumnya. Enggak gitu. Nah, itulah realita ironis dari data
dan tragedi. Makanya kita perlu mengangkat banyak kisah orang supaya orang empatinya makin makin terbuka. Dan saat ini di era media sosial, orang itu exposure-nya udah ke Jakarta semua, udah ke pemerintahan semua. Banyak pemerintah itu dar-der-dor lah ya, gitu bahasa anak sekarang, banyak banget kisah apa masalah-masalah di pemerintahan, sehingga kamera-kamera berita nyorotinya kebijakan-kebijakan pemerintah lah, ini pemerintah lah gitu, yang advokasi banget, ya nggak masalah, bagus juga gitu. Tapi di sisi kampanyenya di dalam-dalamnya itu kurang disoroti oleh kamera-kamera, sehingga ya kita juga kurang merasakan empati. Kita cuma kesal oleh pemerintah, tapi kita tidak merasakan penderitaan yang terjadi di bawah. Kenapa? Karena memang kameranya tidak mengarah ke situ. Padahal jutaan orang, ribuan orang juga mengalami masalah, entah air, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita hanya melihat itu masalah angka-angka aja. Pendidikannya udah lebih baik. Di dalamnya satu sekolah aja nggak punya toilet, itu adalah masalah besar. Gitu. Itu yang ini. Dan ketika cerita itu bisa kita angkat, maka cerita itu juga harus sesuai fakta di lapangan. Kita nggak bisa bikin cerita yang kayak mengada-ngada lah gitu. Kalau memang masalahnya toilet yang mau diperbaiki di satu sekolah karena udah nggak ada toilet misalkan, ya udah angkat kondisinya seperti apa, jelaskan dindingnya bocor, terus sempit, terus saluran pembuangannya masih ke sungai, terus airnya juga masih dialirkan dari rumah warga yang nanti kadang ini nggak stabil gitu, harus bikin pusat airnya sendiri. Jadi jelaskan semua sesuai fakta, kondisi-kondisinya, terus masalah itu dampaknya buat siswanya berapa, yang kena masalahnya, kalau misalkan bagaimana mereka melewati itu gitu, diceritakan, oh ternyata siswa-siswa ini kalau buang air besar harus pulang ke rumah, dan itu cukup mengganggu pelajaran dan segala. Dan ini terjadi yang udah dikampanyekan sekolah PAUD dapat TK gitu ya. Itulah, dan kita sampaikan semuanya sesuai fakta. Kenapa? Sekali saja berbeda dengan yang di lapangan, kita nggak pernah tahu di era sekarang itu bisa jadi masalah besar. Tahu ini nggak sesuai, orang sudah tidak percaya lagi gitu. Jadi membangun kepercayaan ya cerita emosional tapi sesuai aja dengan yang dialami gitu. Statistik-statistik yang tadi itu tuh ya yang saya bahas juga tetap disampaikan di Indonesia ada segala macam, tapi biasanya selintas aja buat pengantar awal gitu. Terus, nah ini untuk bagaimana sih memperdalam empati orang ketika kita melihat satu masalah. Ini ada foto, kita bisa perhatikan seorang anak nggak pakai sendal, kakinya kotor, duduk di tumpang sampah baca buku. Gimana kita melihat seorang anak ini? Tega nggak? Ada emosi yang timbul nggak? Ada bayangan nggak? Gimana dia menghadapi ini segala macam? Ada cerita yang kebangun nggak di kepala kita secara visual? Tapi coba bayangkan fotonya zoom besar, sampah, orang lagi nyari sampah, kita cuma ngeliat oh mereka lagi pada nyari makan, udah selesai gitu. Kita nggak melihat di dalam tumpukan sampah itu ada masalah-masalah manusia yang mereka juga sama seperti kita, bisa nangis, bisa sakit, bisa iritasi, tetanus kalau kena besi dan lain sebagainya. Mereka juga mengalami hal-hal yang tidak disukai oleh mereka juga gitu, sama seperti kita. Tapi karena kita kadang melihatnya secara umum, lagi lewat orang ngumpul sampah banyak, kita nggak melihat itu sebagai masalah empati, kita hanya melihat secara umum. Maka menemukan satu tokoh cerita utama itu penting untuk kita perdalam. Itu kenapa kalau nonton film, nonton serial, nonton dokumenter, selalu ada tokoh yang diangkat. Bahkan kalau kita suka nonton Nat Geo ya, dokumenter Nat Geo atau dokumenter yang lain di Netflix, segala macam ada dokumenter yang bicarakan masalah isu dan membuat campaign oleh mereka, tetap mereka akan mencari satu tokoh yang diwawancara, yang diperdalam masalahnya, bagaimana melewatinya. Itu memang kita perlu untuk memperdalam emosinya gitu. Penggalangan ditujukan untuk kelompok masyarakat, namun dalam menggugah emosional dan empati donatur, cobalah temukan satu tokoh utama dalam cerita yang digunakan sebagai daya tarik untuk menarik simpati pembaca supaya lebih merasa terlibat. Jadikan satu tokoh tersebut sebagai salah satu contoh orang yang terdampak dari masalah yang terjadi. Sudah dibahas secara umum masalahnya, tokoh inilah yang kita jadi guidance emosionalnya.
Contoh, Gilang, anak 12 tahun mengalami kudis akibat sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih. Dina, ibu dua anak yang setiap hari harus berjalan 7 kilometer untuk membawa jualannya ke pasar karena tidak ada transportasi umum. Masalahnya transportasi umum. Tapi kalau kita cuma jelasin ya, masalah di desa ini, di wilayah ini terpencil, belum ada transportasi umum. Kita demo ke pemerintahan, agak susah. Tapi coba kalau kita cari masyarakat, ibu-ibu yang lagi karena transportasinya nggak ada, transportasinya juga nggak jalan, dia harus jalan kaki 7 kilometer ngelewatin kebun dan lain sebagainya gitu, sungai. Orang terlibat ke dalam masalah itu lebih dalam lagi. Orang nggak melihat itu masalah yang pemerintah nggak becus, tapi ini masalah yang harus segera dibantu karena ada orang-orang yang masalahnya semakin berat kalau ini nggak semakin diselesaikan. Jadi seperti itulah kenapa juga akhirnya banyak kalau acara televisi ya Trans 7 ya, orang pinggiran, orang pinggiran dan lain sebagainya. Mereka mungkin ngedorong ini ada jembatan dan semacamnya gitu, tapi mereka lewat satu tokoh-tokoh. Kampanyenya mungkin yang kita tidak tahu, mereka juga mengkampanyekan jalanannya, mengkampanyekan infrastrukturnya, mengkampanyekan kondisi masyarakat yang di kelas bawah gitu, yang tertinggal, tapi lewat satu tokoh. Makanya itu jadi acara yang menarik dibanding berita apa istilahnya jembatan perlu direnovasi. Tapi ketika Trans 7 bikin acara masalah satu orang di dalamnya bagaimana penderitaan hidup dan segala macamnya gitu ya, itu menjadi acara televisi yang bertahan lama gitu dibanding beritanya. Nah itu kenapa emosional sangat penting. Ini teknik penulisan. Sekarang kita masuk ke teknikal. Tadi itu hal penting ya, emosional, fakta, terus statistik, temukan satu tokoh. Ini kita struktur penulisannya, teknik penulisannya dari judul dulu. Contoh judul yang misalkan ya, pertama mengandung aksi, tunjukkan solusi, dan apa masalahnya. 3 poin ini biasanya, aksi, solusi, masalah. Biasanya 3 poin ini nggak banyak. Kalau untuk campaign ya, bantu kami obati anak penderita kudis. Kita breakdown aksinya, bantu kami. Ini aksinya, ya kita ayo bantu gitu. Ini aksinya ya. Ajakan ininya gitu, ajakannya sebagai bentuk ajakan yang ditunjukkan dalam judul. Solusinya apa? Obati anak, merupakan kalimat yang menunjukkan solusi atas masalah yang dihadapi. Masalahnya apa? Penderita kudis menjadi masalah atau dampak yang terjadi dari masalah yang diangkat. Jadi dalam satu kalimat pendek judul kita menyangkut aksi, solusi, masalah. Ini nanti kawan-kawan akan terbiasa memikirkan ini gitu ketika membuat campaign. Aksi, solusi, masalah, masalah, solusi, aksi, solusi, masalah, aksi. Jadi silakan diatur-atur gitu. Tapi biasanya aksi paling depan umumnya ya. Ini teknik penulisan. Gunakan prinsip AIDA dalam penulisan copywriting penggalangan. AIDA itu pertama attention, perhatian, pembuka yang dapat menarik perhatian pembaca di paragraf pertama. Hook-nya apa? Interest, bangun ketertarikan pembaca melalui cerita. Perhatian itu untuk menarik perhatian awal. Interest ini ketertarikan orang ya, supaya pembaca nggak cepet oke udah dapat judul, udah dapet hooknya udah masuk, tapi ketertarikannya nggak kebangun. Desire-nya menimbulkan keinginan membantu. Actionnya ajakan. Jadi 4 poin aja. Perhatian, kemudian ketertarikan, keinginan, dan ajakan. Gunakan bahasa yang sederhana dan emosional. Buatlah ajakan berupa contoh kecil berdampak besar. Nah ini tipsnya, bahasanya jangan terlalu berat. Kemarin ini beberapa kali kita itu kayak, ini kita mau bikin campaign buat masyarakat luas yang emosional. Kita mau menarik emosional, empati. Kita masyarakat itu kan nggak terkendali ya. Baca ini dari kalangan mana, dari kemampuan dan pendidikan apa. Sehingga penting menyederhanakan itu, membuat dipahami dan di bahasa sehari-hari aja gitu disampaikannya. Nah yang terjadi tuh beberapa kali kayak bahasanya nyodorin proposal ke CSR, pendahuluan, masalah, terus apa lagi kayak data-datanya, terus habis itu solusinya gitu. Jadi kayak ini saya kayak lagi proposal terus ngelihat kayak CSR lagi ngebaca proposal pengajuan untuk kegiatan bantuan lah gitu di satu daerah. Kaku banget gitu. Mungkin kalau B2B dengan CSR kerjasama itu bahasa-bahasa itu silahkan masuk. Tapi ketika empati itu kita nggak bisa pakai bahasa proposal. Kita pakai bahasa bercerita gitu. Bahasa yang sederhana tapi memikat gitu. Buatlah ajakan berupa contoh kecil berdampak besar. Nah maksudnya adalah oke, kita mau bikin bantuannya
Salah satu ya yang saya paling enak adalah nyeritain apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Bantuan untuk lansia makan makan bergizi. Nah, satu porsinya itu sekitar 25 sampai 30 ribuan lah gitu ya, tergantung menunya gitu. Jadi dia bikin kampanyenya per porsi, silakan 25 segala macam. Nah, pertanyaan gini, apakah kalau orang nyumbang 1.000 nggak bisa? Kan kita mau ngumpulin jumlahnya dalam angka besar ya, dalam angka total ya gitu. Apakah kalau orang ngambil 10.000 nggak bisa? Kan bisa ya gitu. Jadi ya nggak masalah disampaikan kebutuhannya di narasinya gitu. Untuk kebutuhannya kita butuh 1.000 porsi, satu porsinya seharga sekitar 25.000. Tapi ketika penggalangannya, namun 1.000 rupiah dari Anda dikumpulkan apa ya, dari banyaknya donatur itu juga bisa membantu. Jadi 1.000 rupiah bisa membantu masalah 1.000 porsi makan. Ini bayangkan 1.000 rupiah bisa membantu seribu apa porsi makan. Orang kan berpikir 1.000 receh ya gitu. Orang kita ngamen aja udah kasihnya 2.000 kalau di tempat makan. Nah, dengan kita menerapkan hal yang mudah dilakukan orang lain nggak akan merasa keberatan untuk ngasih lebih besar dari itu. Jadi biarkan mereka yang memutuskan kalau mau ngasihnya lebih dari 1.000 silakan, tapi dorongannya adalah hal yang paling mudah orang lain lakukan. 1.000 rupiah. Makanya kenapa banyak banget kalau kalian lihat kampanye penggalangan, ayo silakan bantu 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, paling gede kadang 10.000, 5.000 gitu. Itu adalah bentuk kampanyenya, kecil, hal kecil. 1.000 rupiah dari Anda membantu jutaan anak atau membantu ribuan anak, hal kecil. Tapi orang nggak juga kayak ngasih 1.000 rupiah gitu. Pasti lebih dari itu. Nah itulah gitu. Memberikan persepsi bahwa membantu itu nggak berat, membantu ringan gitu. Ya, itu bisa dilakukan. Itu terus, nah ini contoh nanti sebelum poinnya. Di sini contohnya nih ya. Di sini yang pernah dibikin tahun 2021 sebenarnya. Nah, kalau saya mau bedah lagi sekarang, ini pasti banyak banget yang mau saya perbaiki lagi gitu ya dengan kondisi sekarang gitu ya 2025 menarik empatinya. Tapi ya karena ini udah dilakukan tahun 2021 ya udah saya nggak mau ubah-ubah lagi. Emang apa adanya di 2021 seperti ini. Ini contoh template yang saya bikin untuk target donatur agama ya, gitu istilahnya Islam, religi dan lain sebagainya. Nah, silahkan cocokkan lagi dengan target donatur kawan-kawan gitu. Di sini pertama tokohnya Hafid yang saya ambil bukan si bapaknya malah, yang si ustadznya bukan, tapi si anaknya yang punya keinginan membantu bapaknya. Terus diceritakan juga bagaimana kondisi pesantren itu, rumah bangunannya, dan kenapa kok nggak dibangun, nggak direnovasi ya itu selama ini santri tidak dibebani biaya untuk belajar gitu, sukarela. Bahkan si ustadznya aja juga nggak dibayar gitu, dia makan sendiri gitu, nyari gitu. Itulah kondisi-kondisinya sehingga orang merasa kayak oke, kalau saya nggak bantu ya emang siapa lagi gitu yang mau ngebantu ini. Inilah contohnya kan. Kemudian ini ada saya tampilkan fotonya, pentingnya dokumentasinya gitu, ada foto-foto, ada foto yang cover, ada yang dari sebagainya. Dari sini ini juga jadi bahan banyak banget, dari poin-poin ini juga jadi bahan kampanye-kampanye lagi gitu. Dibahas terus. Terus selanjutnya etika penulisan kampanye. Pertama, kejujuran dan transparansi, sampaikan masalah apa adanya, jangan dilebih-lebihkan, gunakan data dan informasi terkini. Jadi, kalau informasinya kawan-kawan dapatnya tahun lalu, ya update lagi sekarang bagaimana kondisinya. Jangan, bahkan sebulan yang lalu pun, informasi yang kita dapatkan, kita surveinya sebulan lalu, ya sekarang cek lagi, apakah masih relevan atau enggak. Jangan sampai kita ada yang tidak sesuai, itu berbahaya. Terus tetap menjaga kehormatan penerima manfaat. Minta izin apabila akan menampilkan nama dan foto wajah. Tunjukkan objek sebagai orang yang sedang berjuang, bukan korban. Nah, ini yang penting ya. Kalau mau menampilkan wajah-wajah ya minta izin gitu ya. Terus tunjukkan objeknya itu bukan korban. Apapun itu ya. Misalkan kayak bantuan untuk korban kekerasan, perlindungan orang korban kekerasan, kesehatan dan lain sebagainya. Mereka bukan korban. Ya oke lah mereka korban itu. Tapi dalam hal ini mereka bukan tidak berdaya, mereka sedang berjuang rasanya. Mereka bukan orang yang apa ya, yang tidak berdaya sehingga kita harus bantu gitu. Kayak kalau nggak kita bantu lagi, mereka selamanya nggak berdaya. Nah, bukan kayak gitu. Tapi mereka sedang berjuang.
tapi bagaimana perjuangan mereka kita dukung lebih cepat supaya mereka juga bisa lebih pulih dan bisa lebih baik, lebih cepat dari yang daripada mereka sendirian. Nah, itulah kuncinya. Kita membantu perjuangan mereka. Mereka sedang berjuang, bukan orang yang pasrah gitu. Itu yang poinnya ya. Tidak mengeksploitasi berlebihan. Fokus pada harapan dan solusi, bukan pada penderitaan yang berlebihan. Jadi kayak, wah penderitaannya diolah banyak-banyak, ini yang banyak banget ya di televisi, di dokumenter, udah pasti itu banyak banget karena ya jualannya itu gitu. Nah, dalam kampanye ini gimana kita tetap menyampaikan cerita sebagai tarikan empati, tapi juga nggak melulu banget diparah-parahin gitu. Kita tetap yang didorong adalah mereka tuh punya harapan, mereka itu orang yang sedang berjuang gitu, dan solusinya apa buat mereka. Terus akuntabilitas, update perkembangan bantuan apabila mulai disalurkan, dan berikan laporan hasil dari penggalangan. Hak cipta, tidak menggunakan hak cipta milik orang lain tanpa izin, ini penting. Kalau fotonya dari foto dari Google, dari fotografer, minta izin dan masukan. Itu sebaiknya foto dari kita sendiri. Tidak menyinggung sara, ini udah pasti ya, gitu. Seksual, agama, ras, antar golongan. Maksudnya poinnya kan misalkan kita kekerasan seksual, kita tentang agama, kita tentang suku, masalah itu. Terus gimana kalau kalau tidak menyinggung sara? Maksudnya adalah tidak menyinggung pihak lain. Kalau ngomongin tentang agama Islam ya jangan nyinggung agama non Islam. Kalau mau nyinggung mau bikin donasi untuk vihara ya jangan singgung agama lain karena dipersekusi oleh ini yang mayoritas dan lain sebagainya. Wah itu udah pasti riweuh gitu masalahnya gitu. Kita jangan fokus di situ. Pahami norma lokal yang diangkat. Ya, seperti pakaian, isu agama, kelompok, nama dan wajah anak. Nah ini juga isu lokal itu kayak hal-hal yang kita perhatiin aja gitu, kayak contoh ternyata di daerah-daerah kayak perceraian, istilah janda itu masih aib gitu. Tapi nggak semuanya juga nggak udah terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan mau angkat misalkan dia yang sedang berjuangnya adalah janda, kita dan persepsi orang khawatir jelek terhadap janda, kita ganti dengan single parent. Makanya sekarang kan banyak banget single parent, ayah tiri jadi ayah sambung gitu. Itu memperkecil, mereduksi masalah-masalah di norma lokal yang masih konotasi kalau tiri galak gitu. Konotasi kalau janda itu masih aib gitu, padahal enggak juga gitu. Nah, jadinya single parent, ayah sambung, ibu sambung gitu. Terus tidak mengandung unsur kekerasan, pelecehan dan lain-lain. Nah, lengkapi data tak sekedar cerita, berikan bukti data berdasarkan kondisi, sebutkan jumlah bukan sekedar banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau nyebutin ada banyak lansia di Indonesia yang segala macam, jangan sebutin banyak, sebutin jumlahnya berapa, sebutin persentase. Kalau kalian nggak punya data lapangan di wilayah itu, coba cari Google wilayah ini datanya seperti apa. Pasti ada lah gitu. Sekarang itu udah banyak banget lengkap. Data memberikan kredibilitas, cerita memberikan kedekatan. Ini poinnya. Ini terus perlu diperhatikan, gunakan bahasa yang ringan yang dapat menjangkau banyak lapisan masyarakat. Empati bukan untuk menunjukkan belas kasihan, tapi rasa keterhubungan. Ya itu tadi ya yang kita bahas ya. Empati itu bukan untuk kita belas kasihan, tapi keterhubungan. Masalah ini kasihan aja nggak cukup gitu. Kalau kasihan doang, di sekitar kita tuh banyak orang kasihan juga gitu. Pemulung, terus lansia, dan lain sebagainya lah ya. Bahkan tukang parkir dan lain di sekitar kita ya. Meskipun debatnya bahwa parkir kayak gini, kita nggak tahu mereka juga punya masalah banyak gitu. Terus di sekitar kita pedagang-pedagang. Kalau cuma kasihan banyak, tapi kalau bagaimana membuat kita terhubung dengan mereka, dengan masalah mereka, nah itulah yang penting gitu. Gunakan strategi angkat kecil dapat besar, tadi bahas. Hindari ajakan cepat, donasi sekarang juga. Ganti dengan mari bantu Rani punya air bersih di rumah. Jadi kayak donasi sekarang juga itu dulu-dulu ya masih diberlakukan ya 2017-an atau 2018-an gitu. Sekarang udah ganti jadi kayak mari bantu punya air bersih di rumah lebih cepat gitu kalau mau ditambahin ininya. Klik donasi di bawah. Tulisan tidak bertele-tele, fokus pada masalah, solusi, aksi. Ringkasan menyampaikan masalah dan solusi,
Terus copywriting tajam, menarik perhatian dan mengajak aksi. Storytelling empati, membuat audiens merasa dekat. Etika penulisan, menjaga kepercayaan pertama. Jadi ada 4 poin. Narasi kuat itu narasinya dapat menyampaikan masalah dan solusi atas kampanye kita. Copywriting yang tajam itu untuk menarik perhatian dan mengajak aksi. Dan storytelling empati itu membuat audiens merasa dekat dengan masalah padahal nggak pernah ke sana gitu. Etika penulisan menjaga kepercayaan dan martabat. Ya, martabat ini penting meskipun mereka sedang orang yang entah korban, orang yang menghadapi masalah berat, orang yang terpinggirkan, terpojok, tapi mereka harus tetap jaga martabat mereka. Mereka orang yang sedang berjuang. Poinnya adalah mereka sedang berjuang. Mereka bukan menyerah. Terus ya itu ternyata cukup asik juga ya baca ini. Udah 1 jam nih hampir. Baik, sesi ini saya cukupkan. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke host jika ada yang ingin bertanyakan. Thank you, Mas Ani, very powerful presentation. Kita mungkin bisa masuk ke untuk sesi tanya jawab di topik pertama, teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk 3 penanya pertama boleh raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Oke, Kak Riki Matsina dari Forum Peduli Kasih. Terima kasih banyak. Hari ini pertanyaan saya yaitu cuma satu, Pak Kasani. Bagaimana saya dan teman-teman disabilitas yang ada dalam forum peduli kasih bisa membuat satu terobosan baru yang dimana bukan cuman kita membuat konten dengan tulisan yang menarik dan juga etik dalam menulis konten tersebut, tapi bagaimana cara teman-teman disabilitas pun bisa melakukan sesuatu yang betul-betul orang bilang disabilitas itu kan punya banyak kekurangan nih, keterbatasannya punya masing-masing. Nah, di sini kira-kira apa sih solusi dari Kasani sebagai narasumber hari ini untuk saya dan teman-teman di forum disabilitas, forum publikasi, karena kami benar-benar membutuhkan hal ini untuk pengembangan forum ke depan. Mungkin itu saja Kak Sani, terima kasih banyak. Oke, makasih Mas Riki. Jadi kita sebenarnya kalau mengenai pertanyaannya terobosan bagi disabilitas ya gitu. Banyak hal sebenarnya. Poin pertanyaan lagi pada akhirnya dari saya gitu. Terobosannya ini dalam hal apa gitu? Dalam hal kegiatannya kah? Dalam hal pembuatan kampanye media sosialnya kah? Dalam pembuatan narasinya? Seberapa besar kebutuhan itu? Dan pertanyaannya akhirnya adalah mau nggak mau sih kita kita ngobrol ya sedikit ya Mas ya gitu ya. Buat kawan-kawan mohon maaf ini yang udah raise hand kita agak sedikit. Jadi kayak kita menarik ini kawan-kawan disabilitas. Pertanyaannya adalah apakah pengurusnya juga mohon maaf sebelumnya juga disabilitas, apakah juga ada orang-orang yang memang bukan disabilitas itu sih gitu. Itu Mas itu dulu mungkin yang juga akhirnya saya pengen tanya tahu dulu di lebih dalam. Baik Kak Sani, kalau kami pengurus, saya sendiri sebagai bendahara, saya juga disabilitas dan saya disabilitas fisik, khususnya pada tangan, kedua tangan saya, uh, karena imunnya memang bermasalah, jadi kedua tangan saya mengecil. Terus ketua forum kami memilih yang non disabilitas karena kami butuh seseorang yang betul-betul bisa mengayomi kami dan juga membantu kami ke depan untuk pengembangan forum kami, begitu Kak Sani. Dan kalau di dalam semuanya itu kami semua disabilitas Kak Sani dengan beragam beragam dan semuanya ada di dalam. Ada jumlah kami ada 43 orang dan itu ada dari netra, tuli, bisu, dan juga kami fisik yang paling banyak. Nah, begitu Kak Sani. Nah, Kalau campaign dan terobosannya yang sedang dihadapi apa nih? kami butuh pembuatan narasi dan juga kampanye yang betul-betul bisa menyentuh pada orang lain. Jadi mereka bisa mengenal bahwa oh ya benar disabilitas di forum peduli kasih itu mereka bisa berkembang dan berdaya begitu tanpa harus melihat keterbatasan yang mereka punya begitu Kak Sani. Oke, baik. Nah, sebenarnya ini banyak banget ya yang perlu kita didiskusikan sebenarnya di luar dari forum yang memang kita terbatas waktu sebenarnya gitu.
Pertama saya juga respect dengan kawan-kawan yang masih punya keinginan, masih punya yang terus berjuang, dan saat ini kawan-kawan juga punya semangat, tidak selesai oleh masalahnya gitu. Tapi memang masih banyak hal yang ingin dilakukan, dan itu kita perlu apresiasi gitu. Terkait narasi, memang kan kita saat ini bantu memfasilitasi pendampingan meskipun jarak jauh, kita menyediakan platformnya gitu. Nanti disesuaikan dengan kawan-kawan disabilitas, apakah ada kawan-kawan yang bisa mengetik setidaknya untuk membuat narasi awal dulu, untuk membuat ceritanya dulu, apa sih yang mau karena kan ini sesuai dengan servis kita, layanan kita, hub kita itu di penggalangan daya. Daya itu ya maksudnya bukan cuma dana, ada dana, ada barang, ada sumber daya ya SDM gitu. Nah, ini sumber daya ini yang kemarin dibahas, nggak cuma langsung orang mau terus dikasih, tapi ada verifikasi dan lain sebagainya. Kita juga nggak mau ya asal orang mau terus kawan-kawan terima gitu. Nanti tanggung jawab ke galang daya lagi, ini ada masalah dan lain sebagainya, orang yang jadi volunteer gitu. Hal-hal itu perlu dituangkan dulu gitu. Seperti apa, dan dalam penyampaian campaign ini, mau nggak mau kita akan sedikit mempublikasikan masalah-masalah yang dihadapi. Memang akan jadi sulit karena kita membuat kampanye untuk juga masalah yang kita hadapi. Beda dengan kita membuat kampanye untuk masalah yang orang lain hadapi. Kita cenderung tidak terikat pada rasa takut, ya kan? Nah, tapi ketika kita membuat kampanye yang memang masalahnya juga kita hadapi, kita akan cenderung mengalami rasa takut. Ini perlu disampaikan ya, ini foto ini perlu ini gitu. Jadi kawan-kawan yang tahu gitu, kawan-kawan, dan sebaiknya rasa takut itu juga kalau memang kawan-kawan perlu bantuan dan lain sebagainya, mau nggak mau itu kurangin, dibikin percaya diri juga gitu, dan silahkan dibuat gitu. Nanti dari situ nanti saya bantu narasinya. Kalau memang narasinya sudah oke nih, penggalangan, nanti kita jadi kawan-kawan yang sudah bikin narasi nyerahin ke Galang Daya, itu nggak melulu langsung kita terima, oke bagus itu, kalau bagus ya langsung. Tapi kalau misalkan ada ini, kita akan telepon di luar, tanpa kayak gini lagi Zoom, langsung ya telepon, video call dengan saya. Jadi kita bahas lagi nih, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu, bahkan bisa saya bantu gitu, penulisan sebagian atau revisi gitu, tergantung dari kebutuhan dan kepadatan antriannya ya gitu kawan-kawan. Dari situ saya bisa bantu gitu. Kawan-kawan dari Galang Daya juga nanti, dan Lokadaya juga akan siap bantu untuk membantu si penulisan meskipun jarak jauh. Tapi memang mau nggak mau dalam saat ini kita juga perlu dari kawan-kawan yang bisa memberikan dulu bahannya, tertulis maupun foto gitu. Mungkin dengan kondisi seadanya, foto, untuk membuat foto aja pasti bisa mungkin ya Mas ya gitu. Terus untuk video sebisanya bisa pakai tripod dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya video kesampingkan dulu lah, yang penting tulisan dan foto itu sudah ngebantu banget gitu untuk kita membuat campaign dan penggalangan. Karena waktu saya juga COVID itu bantu, saya nggak pakai video-video, cuman fotonya juga terbatas karena saya visit sekali, habis itu visit juga penyerahan ketiga selesai gitu. Jadi kayak foto-foto terbatas itu ketika saya ngambil ya udah foto-foto gitu. Terus sekarang saya minta mereka juga kirimin foto kalau udah jalan untuk di update di media sosial. Jadi memang lewat foto aja sebenarnya udah cukup gitu. Kemudian tinggal narasinya aja, dan selama kita bisa mengetik, selama bisa mengambil foto, itu bisa dilakukan, dan kita bisa bantu nanti. Oh ini Mas, fotonya coba deh bikin yang kayak gini. Nanti ini adalah diskusi yang, karena ini kawan-kawan nih yang mengalami masalah dan yang menjadi campaign-kan, ini akan menjadi tanda kutip sensitif buat kawan-kawan. Jadi memang pada akhirnya lebih enak ketika ya udah kawan-kawan buatlah aja dulu, ceritakan ke kita, ajukan di Galang Daya, tulisannya sebisanya, nanti kita bantu, dan kita bisa lebih explore lagi gitu, lebih enak, masa juga lebih percaya diri, nggak ada kekhawatiran. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap gitu ya Mas Riki. Mudah-mudahan bisa membantu tuh. Makasih Kak Sani. Nanti saya coba menulis dulu, baru saya coba mengirim ke grup nanti, dan setelah itu silakan Kak Sani dan teman-teman silakan menanggapi nanti. Terima kasih banyak Kak Sani. Sama-sama ya, Terima saya kasih Kak Riki pertanyaannya. Mungkin kita next ke penanya berikutnya, Kak Ikra dari Yasmib Sulawesi.
Ya, terima kasih Mas atas materi yang disampaikan. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait kampanye ya yang disampaikan tadi, seperti contoh yang ditampilkan tadi atau diberikan contoh bahwa untuk menarik simpati atau empati oleh publik pada saat kampanye memang kita membutuhkan narasi-narasi yang memang menimbulkan empati bagi kita yang membaca, baik itu dari judulnya sampai dengan narasi-narasi yang menggugah atau membuat kita untuk berempati dengan narasi tersebut. Namun dari contoh yang disampaikan itu mungkin hanya salah satu contoh ya Mas, terkait pesantren tadi. Pengalaman saya kebetulan karena pernah juga menjadi pembina di pondok pesantren dan pernah juga melakukan hal yang seperti itu, karena di pesantren kan memang ada yang namanya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang dimana kami juga membuat kampanye seperti itu untuk dapat memberikan bantuan kepada anak yatim piatu untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimana kami bisa memberikan manfaat juga, salah satunya juga memberikan bantuan kesehatan untuk anak yatim piatu, yang kemudian juga pendidikan dan sebagainya. Nah, namun yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau misalkan memang untuk menarik empati publik melalui konteksnya, misalkan bantuan untuk pesantren, anak duafa, mungkin itu lebih pada memang akan memunculkan jiwa empati masyarakat ya, secara publik juga, meskipun kita melakukan kampanye melalui media. Itu secara tidak langsung Mas, karena memang itu fitranya orang Indonesia itu memang cepat berempati kepada orang-orang yang seperti itu. Iya, iya, Itu. iya. Namun berbeda dengan ketika kita melakukan kampanye bagi kita sebagai lembaga masyarakat, LSM atau NGO, misalkan apa kampanye terkait perkawinan anak yang di usianya ya 18 tahun ya 19 tahun itu baru boleh menikah. Itu pelarangan. Bahkan sudah ada undang-undang yang sudah diterapkan dan masyarakat perlu tahu, kita sampaikan seperti itu. Tapi pada dasarnya ya empati itu tidak muncul juga Mas. Saya pernah mencoba Mas seperti ini, bahwa saya buat konten melalui video di YouTube Yasmin Sulawesi. Kebetulan saya dari Yasmin Sulawesi Mas, dan dipercayakan di divisi data, publikasi dan dokumentasi. Jadi semua media sosial dan website dari Yasmin Sulawesi itu penanggung jawabnya saya. Dan itu kembali lagi di konten yang saya kemarin buat terkait stop perkawinan anak. Nah itu judulnya saya buat seperti ini Mas. Tunggu ya, saya buka dulu. Jadi ada 3 video yang saya buat konten di platform Yasmin, di channel YouTube Yasmin Sulawesi. Yang pertama itu adalah ketika masa depan dipaksa dewasa sebelum waktunya. Yang kemudian cincin yang menghentikan mimpi anak. Nah ini kan istilahnya apa ya? Judul yang saya buat itu agak, orang akan berpikir bahwa ada apa sih dengan anak ini itu. Nah kemudian narasinya saya sudah buat di bawah juga terkait bagaimana juga proses perundang-undangan dan aturan-aturan terkait perkawinan anak. Nah cuman ketika saya teliti dan amati dari konten tersebut, itu hampir tidak menarik perhatian. Bahkan saya sudah share dan sebagainya, itu ya dari algoritma yang saya lihat itu ya tetap sama saja sih sebenarnya. Saya bilang memang kayaknya memang masyarakat ini kurang tertarik atau minat terkait isu-isu yang seperti itu. Beda ceritanya ketika kita mengambil isu yang memang viral di kalangan kita di Indonesia ya, misalkan kayak isu-isu pemerintahan yang memang kayak ambillah contoh kayak Bahlil ya, sampai sampai sekarang itu Bapak Bahlil itu sampai menjadi meme sampai sekarang. Nah ini sangat berbeda Mas, antara kampanye terkait pesantren anak yatim piatu dengan kampanye yang dilakukan oleh teman-teman lembaga NGO. Itu sangat jauh berbeda Mas. Saya kira itu aja Mas, terima kasih. Jadi gini, kawan-kawan semua, kita kembali pada konteks di sini. Ini kita lanjut menggerakkan sosial dengan visual.
Pertama, ada poin-poin peran media visual, bukan media sosial ya, media visual, gambar maupun video. Nah, pertama, alat komunikasi yang cepat dan mudah diakses. Saat ini ya generasi terutama dari milenial ke Gen Z udah rata-rata udah visual semua gitu, udah jarang ya mainnya non visual gitu. Bahkan generasi di atasnya itu juga udah terpengaruh mainnya media visual gitu, karena aksesnya mudah banget dan cepat gitu. Udah di handphone, semua handphone kita udah pakai visual semua, buka aplikasi apapun visual semua isinya. Terus membantu audiens yang lebih menyukai materi visual, menarik perhatian secara cepat ya. Kalau narasi sekali lagi dia harus mungkin butuh 1 menit untuk menarik perhatiannya dia dulu, minimal 1 menit seenggaknya ya. Tapi kalau visual hitungannya udah detik, bahkan TikTok, Instagram entah bandinnya hitungannya beberapa detik gitu, 5 detik pertama bahkan untuk menariknya. Terus menggugah empati dengan dukungan audio. Jadi kayak di media visual itu, entah foto ataupun video, kita bisa libatkan audio-audio, entah itu musik, suara, terus dramatisasi. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya kayak ini biasa aja, tapi ketika ditambahkan audio dramatik jadi lebih mudah gitu ya untuk menarik empati. Terus lebih terasa dekat secara emosional karena ya tergambarkan langsung gitu, jelas gitu. Kalau misalkan cuma diceritakan seperti apa susah ya gitu. Tapi ketika di foto ada gambarnya, orang udah langsung tanpa membayangkan lagi udah langsung lihat oh ya kondisinya gini gitu. Dapat disebarluaskan melalui platform digital media sosial berbasis visual seperti Instagram. Jadi kayak media sosial sekarang itu udah rata-rata udah mainnya visual gitu. Udah baru naik lagi sekarang thread ya, pakai narasi lagi. Jadi orang udah mulai lagi kembali nulis lagi sebenarnya adanya thread gitu. Dulu dari mulai Kaskus, Twitter dulu terbatas banget. Sekarang udah ada thread lagi, orang udah mulai kembali nulis lagi gitu. Tapi visual bisa disebarkan lebih cepat dibanding tulisan gitu. Apalagi untuk wilayah Indonesia yang rata-rata mohon maaf gitu, angka membacanya kecil gitu dibanding angka bermedia sosialnya gitu. Itu terus prinsip desain visual yang perlu kawan-kawan perhatikan, baik foto, poster ataupun video. Pertama, jelas, pesan mudah dipahami dalam hitungan detik. Jadi udah nggak banyak ini lagi. Kalau dulu orang sebelum kenal sekarang media sosial ya, tahun 2010-an, kalau bikin poster pengumuman tuh rame gitu, ada ikon ini, apa namanya, spekor dan lain sebagainya, rame gitu gambarnya, hurufnya, tulisannya warna-warni gitu. Sekarang enggak. Sekarang simple, foto, kasih judul, jadi gitu. Atau cover siapa nama-namanya udah jelas gitu. Jadi nggak perlu banyak ini lagi gitu. Jadi sekali lihat orang udah langsung nangkep pesannya apa gitu. Ini maksudnya apa, judulnya apa, tentang apa, itu dulu gitu. Terus konsistensi. Nah, kalau kawan-kawan nanti bikin konten-konten visual, konsistensi juga perlu diperhatikan. Warna, font, dan gaya desainnya itu konsisten gitu. Jadi kayak kalau yang ini warnanya, fontnya ini, yang nanti yang warna ini konten berikutnya beda lagi. Nah, itu akan membuat orang kesulitan nyambung, apalagi kalau misalkan di media sosial kawan-kawan punya beberapa program, punya beberapa kampanye yang akhirnya itu enggak kalau semuanya berantakan itu akan bingung. Tapi kalau misalkan tentang lingkungannya, warna hijau, tentang kemanusiaan warna orange gitu ya, warnanya, tonnya segala macam. Jadi orang akan mudah, oh ketika ngepost warna ini, oke ini tentang kemanusiaan. Jadi karena kebiasaan itu orang udah makin menangkap. Makanya kenapa kalau ada promotor, event dan lain sebagainya, tonnya pasti khas gitu. Dia nggak akan berubah-berubah gitu. Kalau misalkan ada acara ya gitu, kegiatan, konser dan lain sebagainya, tahun lalu ngambil ton warna biru hitam. Tahun ini warnanya hijau kebiruan. Jadi dan tahun ini akan sama biru kehijauan semua. Jadi akan membedakan dengan tahun lalu font segala macam. Nah, itulah
konsistensi yang membuat orang mudah mengidentifikasi kampanye kita. Terus kontras, mainkan warna ukuran agar elemen penting menonjol. Maksudnya gini, hal-hal yang penting itu ditonjolkan, hal-hal pendukung lainnya, keterangan segala macam dibuat lebih lebih simple aja gitu. Kenapa? Karena ya itu yang utamanya itu yang harus orang tangkap pertama dulu jelasnya. Sederhana ya tadi ya, hindari desain terlalu ramai. Sekarang itu udah orang dari foto dan judul aja udah nangkap. Kalau dulu nggak bisa, orang harus wah gitu, rame gitu desainnya. Bikin pengumuman aja tuh rame gitu. Gitu. Terus jenis konten visual pertama ada poster, menekankan inti ajakan. Poster itu ya sebenarnya apa ya, bisa foto terus dikasih judul, terus bisa foto ditambah-tambahkan beberapa foto digabung dijadikan gitu ya, tapi ajakannya disampaikan. Infografis menyajikan data secara visual, dua dimensi, biasa infografis ya, entah penyaluran infografis dan banyak banget sebenarnya. Bisa saya tuh kalau nyari di Pinterest nyari apa namanya referensi infografis gitu. Terus meski gini, infografis sudah jarang banget sekarang dipakai. Orang tuh udah foto, video dan poster sesekali gitu. Kalau udah kita punya audiens besar, poster. Tapi kalau misalkan punya masih audiens kecil, foto dan video singkat sebenarnya paling banyak. Terus memvisualisasi masalah melalui storytelling atau vlog. Jadi kayak enaknya di video pertama paling banyak mudah FYP gitu. Terus istilahnya ya FYP ya. Terus kita bisa mudah dibuat kayak berkali-kali gitu. Ini urutannya semakin ke bawah semakin mudah ya dibuatnya ya. Meskipun infografis dan poster debatable tuh. Saya bisa aja sama, bisa mana yang lebih sulit tergantung kawan-kawan. Terus memvisualisasikan masalah melalui storytelling di video singkat ini, karena durasi itu nggak lama ya, 1 menit gitu orang daya tahannya. Bahkan sekarang udah mainannya dikurang dari 1 menit, bahkan 30 detik. Bagaimana kita bisa menyampaikan potongan-potongan ceritanya itu dalam durasi yang singkat gitu, menyampaikan pesan dalam durasi yang singkat ya. Kalau kalian perhatikan banyak banget sekarang tuh udah banyak orang yang bikin ngangkat masalah-masalah sosial ya dengan durasi-durasi potongan-potongan. Contohnya yang pernah viral gitu ya, siapa tuh yang bersih sampah itu, bersih-bersih sampah, saya lupa namanya, apa sih yang bersih sampah itu ya di sungai. Mereka satu kelompok, Pandawara ya, jadi baru ingat lagi, Pandawara. Mereka kan mainnya visual ya, visual semua gitu. Mereka kampanyenya secara visual gitu. Jadi mulai dari visual timelapse-nya, terus visual mereka cuman ngobrol, saya menemukan ini di sini gitu. Terus ketawa dan lain sebagainya. Jadi banyak banget mereka potongan-potongan yang itu akhirnya mudah gitu. Jadi kayak ada interaksi dengan si penonton. Visual itu memudahkan kita berinteraksi dan menyampaikan potongan-potongan tapi menjadi cerita gitu. Tujuannya menyoroti masalah melalui gambar. Selanjutnya terakhir foto, menyoroti masalah melalui gambar. Jadi gambar-gambar, potongan-potongan, penguat dari story gitu, dari cerita itu bisa melalui foto. Dan ini paling mudah karena kita sudah tinggal foto, mau diedit colornya atau enggak juga nggak masalah gitu. Kita bisa mainkan dan bisa bikin carousel, foto-foto gitu, dijelaskan pakai caption. Jadi paling mudah ya gitu, paling sesusah-susahnya foto itu paling bisa dibuat lah gitu. Terus selanjutnya teknik visual storytelling. Secara umum, secara menyeluruh ya dari 4 poin ini, baik poster, infografis, video singkat maupun foto, secara umum buat materi visual yang singkat dan jelas, tidak bertele-tele, cukup sedikit narasi pengantar lalu tunjukkan inti ceritanya. Jadi udah sat-sat aja sekarang tuh orang tuh udah, karena keterbiasaan generasi TikTok ya, yang nonton reel 1 menit bahkan under 1 menit, itu membuat otak kita berhari-hari, sehari bisa nonton berapa ya, puluhan video kayak gitu, dan kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tumbuh terbiasa menerima informasi yang singkat aja, nggak mau bertele-tele.
itu susah. Akhirnya algoritma itu dibangun oleh keterbiasaannya otak kita gitu, kesukaan masyarakat. Nah, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi orang-orang kalau mau bikin yang story ya nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa ribet-ribet gitu. Singkat aja, jelasin. Gitu. Dan nanti akan buat keterbiasaan kalau udah bisa ya bikin itu. Terus poster, urutan materi yang menjadi highlight judul, urutkan materi yang menjadi highlight judul, poin-poin penting dan keterangan. Jadi pilih dulu mana judul, highlightnya, poin penting apa aja, terus keterangan. Jadi ya itulah ya, poster itu ya pasti otomatis banyak ada tulisan lah. Bedanya foto dengan poster itu, foto itu ya foto aja, terus ya saya jelasinnya di bawah. Tapi poster udah ada keterangan bawah, di dalam fotonya udah ada judul, itu udah bisa disebut poster sebenarnya. Gitu. Infografis, sajikan data-data menarik, bisa juga buat versi karusel. Jadi infografis itu ya hampir mirip dengan poster, cuman biasanya lebih informasi data-data yang kita sampaikan. Misalkan kayak 10 masalah yang dihadapi di wilayah ini. Satu slide, masalah 2, masalah 3 air. Nah, jadi kayak gitulah, itu contoh kecilnya ya. 5 dampak jika masalah ini tidak diselesaikan. Jadi kayak gitulah. Thread di slide ada fotonya, ada keterangannya bawah gitu. Jadi itu carousel tuh yang di slide itu. Terus foto, tunjukkan tokoh yang nyata dan detail emosional seperti aktivitas sehari-hari. Nah, foto-foto ini apa ya, kayak aktivitas mereka aja di lagi yang lagi berjuang gitu, di foto-fotoin, terus ini dikasih keterangan prosesnya, pengobatan dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya terakhir, video, bangun hubungan dan interaksi dengan penonton. Hadirkan cerita-cerita yang dapat relevan atau cerita proses penggalangan dan bantuan dilakukan di lokasi. Jadi gini, video itu nggak melulu soal objeknya doang gitu, tapi bagaimana kita para relawan dan orang-orang yang bergerak di dalamnya juga bisa menjadi bagian dari story ini. Misalkan kayak perjalanan masuk ke wilayah sana, jalannya akses susah, jadi kita bikin aja foto, ayo ini kawan-kawan kita sedang menuju wilayah sana, jalanannya rusak, becek, segala macam, nggak ada kendaraan, jadi kita ini susah, harus turun dari mobil karena mobilnya mogok, bla bla. Jadi itu hal-hal itu diceritakan aja di vlog itu memberikan kedekatan, memberikan keseriusan, juga memberikan kehangatan dan jujur gitu, tulus, sehingga si donatur makin terasa dekat, baik dengan si kita penggerak sosial maupun dengan masalah yang dihadapi gitu. Jadi kayak nggak melulu kita langsung pada bahasan inti masalahnya, tapi hal-hal di luar itu juga kita angkat lagi di video-video kita lebih banyak lagi gitu. Nah, toolsnya ini tools buat bikin editingnya ada. Kalau video ada CapCut, saya juga pakai CapCut ya. Terus ada Figma ini untuk poster, untuk carousel kayak gitu ya. Bahkan desain web juga pakai Figma, udah jarang sih yang pakai gitu. Beberapa orang doang. Canva ini untuk desain, dan yang saya paparkan ini saya bikin pakai Canva. Terus ya udah itu untuk materi visual saya memang poin-poinnya aja secara visual. Silahkan dari kawan-kawan, saya kembalikan ke host. Pertanyaan ya, kesulitan beda ya, karena yang saya contohkan itu kan tentang penggalangan di pesantren, karena kita dominansinya banyak jadi lebih mudah gitu. Nah, yang saya hadapi, yang masih kehadapi, edukasi pernikahan anak nih gitu. Pertama, ini kita perlu bagi dulu. Dalam kampanye itu ada beberapa kategori. Yang saya tahu, pertama ada kampanye bersifat edukasi, terus kesadaran masyarakat, kampanye advokasi, dan bantuan, gerakan. Kampanyenya berkat movement. Nah, mungkin nanti ada lagi ya, silakan dilengkapi. Yang saya tahu ada 4 ya. Edukasi itu yang bersifat pengetahuan aja gitu. Terserah orang mau ngikutin nggak ngikutin gitu ya. Sebenarnya saya udah mengedukasi, saya senang karena saya punya pengetahuannya. Sayang aja kalau nggak saya bagikan gitu. Nah, itu edukasi gitu. Kedua, kesadaran. Banyak banget masalah-masalah ini, kita resah nih dengan masalah ini, kita membangkitkan kesadaran masyarakat gitu. Dan ini dua-duanya ini butuh effort, butuh ini gitu. Nah, bedanya kalau edukasi ya
ya udah kita nothing tulus aja gitu. Karena kita punya pengetahuannya, apakah masalahnya itu orang lagi relate dengan kita, ya kita juga kembali lagi kan gitu, namanya edukasi gitu. Terus kalau kesadaran, kita udah tahu masalah-masalahnya, kita mengkritisi masalah-masalahnya yang ada di masyarakat gitu, buang sampah dan lain sebagainya ya gitu. Terus apa namanya, privasi publik, foto dan lain sebagainya, itu kesadaran lah, etika antri dan lain sebagainya. Jadi banyak konten-konten yang sederhana tapi dia membangkitkan kesadaran orang gitu, sifatnya kesadaran gitu langsung. Nah yang Mas Ikra ini, pertama edukasinya juga ada karena Mas Ikra juga punya pengetahuan itu ya, masalah-masalahnya gitu, dampak-dampaknya. Kedua ya kesadaran orang, bahayanya kalau menikah ini apa nih gitu, orang kalau nggak ngikut ini gitu ya. Nah memang PR-nya adalah kesadaran itu paling sulit dibanding yang lain gitu. Edukasi ya kita nothing tulus ya kan, kayak berbagi informasi, saya punya pengetahuan nih, sayang aja kalau nggak dibagi gitu. Kesadaran itu paling berat memang. Nah yang selanjutnya ada advokasi itu mempengaruhi supaya ada kebijakan. Nah ini banyak dilakukan oleh LSM, beberapa LSM ya gitu, advokasi lingkungan, kebijakan ini. Terus yang sekarang yang KUHP nih, yang di undang-undang gitu, kita mengadvokasi dan masalah-masalah segala macam untuk supaya kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Itu targetnya adalah kebijakan gitu, advokasi biasanya. Nah yang terakhir ini gerakan, bagaimana orang bergerak ikut. Gerakan ini macam-macam, ada gerakan ajakan orang untuk hidup sehat gitu ya, ikut-ikut, dan tapi sifatnya langsung gitu. Besok kita akan mengadakan acara jalan sehat di sini gitu. Nah itu juga bagian dari gerakan. Nah salah satu gerakan juga bantuan ini juga ikan gerakan, berbeda. Jadi kayak pertama konteksnya juga sudah kampanyenya yang berbeda ya Mas ya, ruang kampanyenya berbeda, kesadaran, informasi, dan gerakan. Nah pertanyaan adalah gerakannya apa dari Mas Ikra nih yang mau dibuat di Galang Daya? Karena kan kembali lagi ke Galang Daya ini penggalangan ini gerakan, movementnya gitu, dan movementnya ini nanti diturunkan lewat campaign. Itu sih sebenarnya, makanya kenapa akhirnya contohnya itu adalah contoh gerakan. Nah saya yakin, saya di kawan-kawan di LSM dan lain sebagainya, organisasi OSM gitu ya, NGO gitu, macam-macam punya bergerakan. Nah silakan tentukan mana yang kira-kira bentuknya edukasi, kesadaran, membangun kesadaran, advokasi, dan gerakan. Nah mana yang bisa dikorelasikan dengan Galang Daya, mana yang bisa dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga lain gitu. Saya punya ini nih, ya nggak masalah Mas bisa bikin konten ini, share di grup, minta bantuan dong, ramaikan atau ajakan gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi kita kembali lagi pada konteksnya Galang Daya ini. Terus sama bukan berarti menutup nih kawan-kawan yang saya nggak ada penggalangan, saya nggak lagi ada gerakan, saya memang edukasi aja, advokasi aja gitu ya, nggak masalah, bareng-bareng aja gitu sih Mas Ikra. Iya Kak, selamat siang teman-teman. Saya izin bertanya berkaitan dengan ini pembuatan akun di Galang Daya itu. Tadi pagi saya sudah sempat bikin akunnya, tapi setelah saya verifikasi kok terjadi error gitu Kak. Nanti mohon informasinya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sih lebih bertanya terkait dengan isi konten yang nantinya akan kita tulis di akun tersebut. Apakah bisa, kan sebenarnya kita institut itu fokusnya di isu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan ada turunan beberapa aktivitasnya, salah satunya itu untuk pencegahan kasus kekerasan dan juga tindak pidana perdagangan orang. Nah, apakah dalam tulisan tersebut itu kita bisa mempromosikan lebih ke produk yang sedang kita rintis? Kebetulan kan kita lagi merintis fundraising gitu ya melalui kopi. Nah, kopi tersebut itu bukan sekedar kopi biasa, tapi di situ ada semacam kayak harapannya ketika ada orang yang membeli gitu, nanti dia teman-teman yang membeli itu termasuk apa ya, orang yang memang mendukung atau mensupport kegiatannya kita dalam proses pencegahan kekerasan dan juga TPPL gitu Kak. Maksudnya apakah di akun tersebut kita bisa mempromosikan juga produk-produk yang sedang kita rintis gitu? Atau Oke. harus
terkait dengan kondisi sosial di lingkungan, misalnya menceritakan situasi tertentu, aktor tertentu gitu atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, Mbak Anissa. Pertama nih ya, terkait saya udah lihat sih di sini udah cek, coba ke adminnya, ke IT-nya. Nanti memang perlu disetujui dulu oleh admin bagian verifikasi ya. Nanti dikonfirmasi oleh IT dan adminnya. Mungkin kalau error di situ tuh sebenarnya belum diverifikasi, belum dicek lagi gitu. Udah disetujui atau belum gitu. Tapi kalau dari verifikasinya udah oke sih itu. Nanti ditunggu aja. Terus keterkaitan di Galang Daya. Pertama, Galang Daya kan kita memang fundraisingnya sifatnya donasi ya, bantuan ya. Bantuan bukan transaksional. Jadi bukan jual beli. Bukan yang orang beli di sini berarti Anda mendukung. Nah, mungkin kita bisa ubah nih bentuknya. Tapi yang pertama yang perlu dikedepankan adalah orang berdonasi dulu, tapi di situ nanti dijelaskan, misalkan setiap donasi sekian mendapatkan merchandise kopi gitu. Tapi kalau mau ngecek juga, lihat juga di Instagramnya kita juga bisa juga langsung beli kopinya di media sosial kita atau di live kita untuk melihat ini. Jadi tidak, karena kan kita websitenya itu udah langsung orang satu arah ya, ngasih duit selesai gitu, nggak ada ngasih duit nanti ada cek barang pengiriman dan lain sebagainya, kita akan rumit juga, terus naruh alamatnya di mana pengirimnya. Jadi kalaupun mau mungkin jadinya tambahan PR buat kawan-kawan gitu. Di situ silahkan disampaikan donasinya dulu gitu, gerakannya dulu yang diutamakan gitu, bantuannya, penggalangannya. Tapi kalau mau ditambahkan setiap pembelian, misalkan setiap donasi 100.000 akan dapat merchandise kopi. Nah, kalau udah merchandise nih, kawan-kawan sendiri yang menentukan, udah bukan jual beli kan, mau jumlahnya berbeda dari pembelian. Misalkan kayak pembelian 50.000 dapatnya seperempat itu 210 gram. Tapi kalau di donasi, setiap donasi 100.000 dapat 250 gram juga gitu. Berbeda kan gitu. Orang ya namanya donasi kan yang diutamain, bukan transaksi jual beli gitu. Nah, kalau orang mau pengen kopinya aja tapi sambil mendukung, silahkan cekin media sosial kita mau nambah kopinya gitu. Tapi ya memang kita tidak mengurangi, tidak menyingkirkan gerakannya itu. Biasanya dikemasnya seperti itu. Kalau dulu pernah saya handle dengan salah satu organisasi, dapat kaos, jadi kayak misalkan donasi 1 juta dapat merchandise dari kita. Ya sebenarnya kita nggak sebutin apa, merchandise aja gitu, tapi dia dikasih kaos, terus saya terus kalau mau kaosnya suka, temen saya juga pengen lagi deh kaosnya doang, tapi ya nambah beli, tapi pembeliannya juga dengan membeli kaosnya juga sudah termasuk donasi juga ada. Jadi harga kaosnya 200.000 gitu. Tapi kalau donasi doang nih 1 juta juga dapat. Nah, jadi tapi di campaign awalnya kita yang diutamain adalah si donasinya aja gitu. Nanti di media sosial, di campaign utamanya ya, nanti di kecil-kecilnya informasi silahkan pembelian ini dapat sudah termasuk berdonasi gitu. Nanti kita juga tetap bisa dikolaborasikan juga dengan Galang Daya, nggak masalah gitu, karena sama-sama buat donasi. Tapi kalau di platformnya, karena kita fitur satu arah, orang berdonasi selesai, bukan transaksi nunggu lagi, itu sebaiknya tidak ada transaksi, karena memang rumit lagi nanti pengecekannya, verifikasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin jika ada kendala dengan link feedback, nanti bisa dikirimkan via grup WhatsApp, Kak Sani? Bisa saya kirim ke grup WhatsApp ya. Oke. Ya, oke, teman-teman, berarti link feedback akan dikirimkan lewat grup WhatsApp, dan melihat waktu sudah jam 11 dan kita juga udah selesaikan seluruh rangkaian dari pelatihan hari ini. Kita udah omongin tentang fondasi narasi kampanye, teknik copywriting, storytelling, bisa menggunakan prinsip visual